Yang membuat kalian kecil dan tidak berkembang itu bukan prodi kalian, tapi diri kalian sendiri. Aku pernah hampir tidak kuliah karena masalah ekonomi. Aku pernah hampir mengubur mimpiku karena ketidakmampuan ekonomi. Tapi karena Action. Halo, assalamualaikum. Apa kabar Mbak Rinda Urmafiro? halo, apa kabar Iqbal? Kabarku baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Mbak. Terima kasih telah datang di Teh Poci Tumbuh Hangat Podcast Inspirasi. Sebelumnya boleh tahu nggak Mbak biografi Mbak mulai dari nama lengkap, terus prodi, asal daerah dan jenjang sekolahnya Mbak? Boleh banget. Halo, perkenalkan teman-teman semuanya. Nama aku Ridha Ulmafiro. Aku lahiran 2002. Sekarang aku program studi Pendidikan Agama Islam semester 8. Aku asalnya dari Rembang, Jawa Tengah. Halo teman-teman yang ada di Rembang. Salam kenal teman-teman semuanya. Dan kalau kita lihat biografi lagi, aku adalah wakil ketua himpunan mahasiswa tahun 2021-2022. Ya, Mbak. Nah Mbak, kalau boleh tahu kan udah biografinya udah disebutin tadi kan. Nah, kira-kira kesibukan akhir-akhir ini yang Mbak lakuin apa sih Mbak, kalau boleh tahu? Oke, agak sibuk ya kalau bicara akhir-akhir ini. Jadi meskipun aku udah masuk di semester 8, Iqbal, selain sibuk skripsi, aku juga mencoba hal lain yang bisa aku lakukan sekarang, yaitu dengan ikut kerja part-time. Kemudian aku siaran di Saka FM. Halo teman-teman Saka, sahabat setia Saka. Aku juga podcaster di Podcast Some Story dan juga seorang founder di Podcast Bincang Asik. Dan 1 tahun yang lalu aku menjabat sebagai duta genre. Dan tahun ini aku adalah finalis dari Miss Hijab Daerah Istimewa Yogyakarta. Keren banget ya Mbak. Nah Mbak, ternyata luar biasa ya mahasiswa PAI. Mbak mahasiswa PAI tapi bisa ikut nih ajang duta genre, duta Miss Hijab, bahkan yang Mbak Daul. Sebenarnya menurut Mbak Daul, bisa nggak sih mahasiswa PAI itu berprestasi? Artinya nggak hanya di hal-hal akademis, tetapi juga bisa di luar hal-hal akademis, misalnya seperti duta ataupun ajang-ajang lainnya. Itu menurut Mbak Daul gimana? Oke, halo teman-teman PAI. Aku sering sekali bilang ke semua teman-teman adik-adik tingkatku dari program studi pendidikan agama Islam bahwa yang membuat kalian kecil dan tidak berkembang itu bukan prodi kalian, tapi diri kalian sendiri. Jadi teman-teman, kalau saat ini kalian masih menyesali karena kalian masuk ke prodi pendidikan agama Islam dan kalian tidak berkembang, itu salah ya teman-teman. Karena berkembang itu adalah dari diri sendiri. Jadi saya sampai bisa pada tahap ini juga karena diri saya sendiri. Saya dulu tidak pernah menyangka bahwasanya masuk jurusan pendidikan agama Islam akan bisa menjadi seorang duta genre dan akan bisa menjadi finalis Miss Hijab Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena dengan kekuatan dan tekad kepercayaan diri itulah yang bisa membuat seorang mahasiswa program studi pendidikan agama Islam menjadi Ridha yang seperti saat ini. Jadi tidak ada hal yang menutup kemungkinan bahwasanya seorang yang terlahir atau seorang yang memiliki kepribadian yang sepertinya nantinya jadi guru aja atau nantinya dari ini aja, tapi karena kemauan dan juga tekad kita akan bisa menjadi apapun dan siapapun dan kapanpun yang kita mau. Begitu Mbak. Oke, luar biasa ya, ternyata teman-teman mahasiswa PAI bisa berprestasi ya Mbak. Nggak hanya yang dari fakultas dakwah atau dari fakultas ekonomi dan fakultas lainnya. Nah Mbak, boleh nih diceritain gitu gimana sih gambaran besar secara singkat perjalanan hidup Mbak dari kecil hingga sekarang? Kalau diceritain kayaknya banyak banget ya Mbak. Aku ambil dari tengah-tengah aja ya. Aku memang lahir dari keluarga yang sederhana. Sampai aku tumbuh di kalangan kalau bisa dibilang kemenak ya. Dari aku MTS, SMA sampai hari ini aku memang masuk ke kemenak. Kemudian dari aku SMA atau MA aku memang tidak pernah bayar sedikit pun. Jadi alhamdulillah selama itu aku dapat beasiswa dan bahkan aku gratis SPP dan lain sebagainya. Sampai aku masuk ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, prodi PAI juga beasiswa. Aku beasiswa full dari semester 1 sampai saat ini semester 8. Alhamdulillah dengan uang saku yang memang cukup, lebih dari cukup teman-teman semuanya.
Kemudian akhirnya kalau dibilang apa ya istilahnya berat ya berat, karena awal aku masuk kuliah waktu itu aku sempat tidak diperbolehkan oleh ayahku untuk masuk kuliah, tapi karena nekat dan keinginan aku yang sangat begitu keras Iqbal, sampai akhirnya aku meyakinkan kedua orang tuaku untuk jika memang ada satu hal yang baik, Allah akan pasti memberikan jalan yang terbaik juga. Jadi dari niat situlah alhamdulillah aku bisa masuk ke PAI, kemudian dapat beasiswa, kemudian saat ini bisa berkembang. Aku kira dulu aku akan lulus menjadi seorang ustazah atau menjadi seorang guru PAI aja. Saya tidak pernah kepikiran bahwasanya saya akan bisa menjadi seorang buta, saya bisa akan menjadi seorang Miss Hijab. Dan alhamdulillah karena keinginan dan tekad di bidang tersebut, saya bisa sampai hari ini karena doa dan juga dukungan dari orang tua dan teman-teman terdekat saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, luar biasa ya Mbak perjalanan hidup yang penuh lika-liku ya Mbak. Nah Mbak, boleh nggak sih ceritain juga perjalanan prestasi Mbak? Mbak kan sudah menjadi duta genre, content creator, MC di mana-mana. Nah, boleh diceritain nggak Mbak dari yang pertama yaitu duta genre? Jadi aku daftar duta genre itu tahun 2023, tahun kemarin. Awalnya adalah aku masuk ke UKM namanya PIKM Lingkar Seroja. Halo anak-anak PIKM, jadi dari situ aku mulai masuk ke duta genre karena fokus PIKM adalah genre. Jadi itu fokusnya adalah nafsa, kemudian pernikahan dini, kemudian pencegahan seks pranikah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya aku tertarik dan aku mencoba di dunia pageant itu. Awalnya aku ragu karena sebelum itu aku tidak pernah berhasil atau aku tidak pernah mencoba hal itu. Tapi karena kemauan aku pikir kalau misal tidak hari ini, jadi kapan lagi aku akan mencoba seperti itu. Jadi akhirnya aku mencobalah masuk ke duta genre melalui berbagai hal dari mulai berkas, kemudian tes tulis, tes wawancara, kemudian minat bakat, public speaking, sampai grand final, sampai akhirnya bisa menjadi seorang duta itu saya kira bukan perjalanan yang gampang karena dulu kurang lebih latihannya hampir 2 bulan setiap hari dari jam 3:30 seperti ini sampai dengan jam 10 malam. Jadi itu adalah hal yang terberat karena pagi saya kerja, kemudian siang sampai sore saya kuliah semester 6, 24 SKS Iqbal. Kemudian sorenya saya harus latihan sebagai duta genre. Seperti itu sampai 2 bulan gitu. Saya kira saya tidak akan pernah kuat kemarin, tapi ternyata dari situ saya mulai bangkit dan akhirnya saya kembali mencoba keberuntungan saya di Miss Hijab daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu Iqbal. Sangat menginspiratif ya Mbak. Terus yang Mbak jadi content creator itu Mbak? Jadi awalnya aku adalah orang yang sebenarnya tidak seberani itu di depan kamera. Sebelum tahun 2024. Nah, waktu awal itu aku punya akun TikTok dan Instagram. TikTok itu cuma beberapa pengikut aja, itu aja teman deket yang aku nggak pernah upload konten, kecuali konten itu yang aku edit dari CapCut aja. Nah, waktu itu. Kemudian akhirnya yaudah itu cuma kayak jadi akun yang kayak yaudah lihat-lihat doang gitu. Kemudian di Instagram aku cuma upload beberapa hal yang kayak misal aku lagi MC doang atau aku lagi ada beberapa hal aja gitu kan. Sampai akhirnya aku punya sebuah keinginan ketika itu lewat di reels Instagram orang kalau mereka memberikan motivasi untuk bisa jadi content creator. Sebenarnya waktu itu udah banyak yang lewat di FYP TikTok tapi aku belum merasa bahwasanya aku terpanggil gitu. Kemudian sampai satu hari aku menemukan itu, aku kira masa aku kayak gini nggak bisa sih gitu. Jadi sampai hari itu gitu, aku memulai hal yang menurut aku tidak pernah aku lakukan karena sebenarnya kalau misal tampil di depan atau ngomong di depan kamera secara langsung di HP itu aku bukan orang yang seperti itu Iqbal. Jadi kemudian aku mencoba untuk bagaimana caranya untuk tampil di depan kamera, kemudian memberikan motivasi. Oh ya, aku mempunyai impian sebagai motivator yang hebat seperti Mary Riana. Kalau aku tidak mencoba hari ini, aku tidak akan bisa tahu akhirnya kapan aku bisa menjadi pembicara yang hebat di mana-mana. Jadi dari situlah aku mencoba untuk memperbaiki reels Instagram aku mencoba untuk memperbaiki feed Instagram aku sampai akhirnya aku ya sekarang bukan content creator sih, belum. Tapi ya semoga tahun ini akan bisa menjadi content creator beneran yang followersnya banyak, viewersnya banyak gitu. Jadi aku tetap ingin menginspirasi teman-teman semua ya.
begitu. Nah, yang selanjutnya yang MC di berbagai acara itu bisa diceritain Mbak? Kalau MC itu emang dari dulu ya, dari aku kecil, dari itu tuh aku udah suka berpidato MC. Sampai aku SMA, itu aku pernah punya pengalaman buruk bahwasanya aku punya kemampuan MC Iqbal, tapi tidak pernah ada yang memakai kemampuan MC aku gitu. Jadi aku tuh merasa sakit hati banget. Karena aku merasa aku punya kemampuan tapi aku kok nggak dipakai ya gitu. Sampai akhirnya aku terus mencoba untuk hal baru untuk kayak aku harus bisa jadi MC juga. Karena dulu orang bilang kalau misal dengerin MC aku katanya kalau aku MC terlalu seperti pidato. Aku latihan terus sampai akhirnya pertama kali MC lagi waktu di HMPS gitu. Dulu waktu HMPS sebelum aku, jadi waktu masanya Mas Ucup sepertinya. Nah itu aku jadi MC, kemudian dari situ diundang lagi untuk menjadi MC, kemudian diundang lagi di prodi sebagai MC di Munas PAI, kemudian selanjutnya jadi MC di fakultas, jadi MC di pentas seni dan lain sebagainya sampai ya alhamdulillah sekarang kalau misal dibilang disuruh MC alhamdulillah masih bisa gitu. Jadi teman-teman semuanya kalau misal butuh bantuan atau misal kayak gimana sih caranya MC boleh banget ya kayak gitu. Kita sharing session aja gitu Iqbal. Nah, ini sekaligus nih Mbak mau nanya gimana sih tips supaya percaya diri, mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman. Oke, teman-teman semuanya. Jadi hal yang pertama yang harus kita ingat adalah yakin pada diri sendiri. Jadi kita tidak akan pernah bisa tampil percaya diri kalau kita tidak yakin. Jadi mungkin hari ini aku kira podcast ini akan batal gitu. Tapi karena kepercayaan diri dan keyakinan aku pasti bisa gitu. Jadi aku dari kerja part-time aku yang ada di dekat Mandala Krida, itu aku naik sepeda Iqbal. Jadi aku nggak punya motor, tapi karena aku memiliki keinginan dan tekad yang kuat gitu, dari sana sampai ke sini, aku pokoknya harus datang di podcast HMPS PAI gitu, karena aku yakin bahwasanya aku bisa gitu. Karena dari keyakinan itulah lahir sebuah kepercayaan diri. Bagaimana kita bisa mengeksplor, bagaimana kita bisa public speaking itu karena diri kita yakin. Kalau kita udah bilang, aku nggak bisa nih, aduh aku kayaknya nggak bisa gitu, kita nggak bakal bisa, karena your mind is your power. Jadi apa yang kamu pikirkan adalah apa yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah yakin, yang kedua adalah terus latihan. Dimanapun, mau kamu dibilang ngomong sendiri kayak orang gila, itu oke, itu oke. Jadi kalian latihan lah gitu di rumah, di kaca gitu. Kalau misal aku nggak bisa gerakin tangan nih, nggak bisa ini, ya latihan gitu. Mulai dari aku bilang aku, kalau kamu ya bilang kamu gitu. Semuanya bilang semuanya dan lain sebagainya. Kemudian latihan spelling voice-nya, jangan lupa ya teman-teman, karena itu yang paling penting. Meskipun kalau misal orang yang bilang Ridal tuh ketus banget, Ridal tuh judes kalau misal diem. Tapi kalau misal udah dengar dari suara, dari siaran, dari voice over misal, pasti akan kayak, oh ya smelling voice tuh penting banget gitu. Kemudian kita juga tidak boleh melupakan latihan gitu. Kita harus bisa cari mentor yang tepat gitu. Selama ini memang kalau misalnya bilang siapa sih mentor kamu, banyak mentor aku gitu. Kalau sampai sekarang Mbak Putri Kumala, halo Mbak Putri, terima kasih sudah mengajarkan saya untuk bisa menjadi MC gitu. Nah itu adalah mentor saya. Jadi teman-teman jangan mau untuk belajar dari orang lain gitu. Jangan malu untuk dikira kalian bodoh, jangan malu untuk dikira kalian nggak bisa. Karena setiap kali kita bertemu dengan orang, kita harus menjadi kelas yang kosong. Karena kita harus siap untuk menerima ilmu lagi. Meskipun kalau dibilang udah pintar MC nih gitu, tapi kalau ketika kita ada kelas public speaking, kita harus bersikap seperti gelas kosong gitu, yang harus menerima ilmunya sebanyak-banyaknya. Begitu Iqbal kalau dari aku. Wih, ternyata banyak ya prestasi yang sudah didapatkan oleh Mbak Daul ini, mulai dari duta genre, content creator, MC di berbagai acara. Tapi Mbak Daul merasa apa sih prestasi pengalaman yang paling berkesan bagi Mbak Daul itu? Kalau yang paling berkesan saat ini adalah dari semuanya, mungkin tadi belum terjawab ya teman-teman. Aku juga beberapa kali udah menerbitkan jurnal, ya artikel jurnal, baik yang nasional maupun internasional. Yang internasional kemarin ada di UM tahun 2022 Desember. Alhamdulillah itu memenangkan juara platinum gitu. Alhamdulillah kemudian aku mencoba lagi untuk terbit di jurnal atau Google Scholar-nya di Sinta 3, Sinta 4. Kita harus tetap berusaha untuk ya kita harus terus belajar gitu. Kalau pengalaman terbesar aku ya bisa pergi ke luar negara. Kemarin ikut ISMA, alhamdulillah
Terima kasih Fakultas Tarbiyah sudah membiayai untuk pergi ke KISMA gitu, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Kemudian pengalaman sebagai duta genre, kemudian sekarang menjadi finalis Miss Hijab. Akhirnya itu adalah pengalaman yang luar biasa, yang mungkin orang lain juga ingin ada di posisiku. Jadi menurut aku, buat kalian yang masih insecure gitu, aku juga tidak terlalu cantik, aku tidak terlalu tinggi, aku juga tidak terlalu cerdas gitu. Tapi karena kemauan, tekad, dan keyakinan Iqbal, saya bisa ada di sini sampai hari ini. Menurut saya itu kalau dari aku. Wih, luar biasa ya Mbak Daul. Nah kan tadi kan itu kan yang prestasi pengalaman yang paling berkesan. Nah sekarang boleh nggak Mbak ceritain kesulitan atau hal yang pernah terburuk yang Mbak Daul pernah rasain gitu? Kesulitan sampai saat ini ya masalah ekonomi. Aku pernah hampir tidak kuliah karena masalah ekonomi. Aku pernah hampir mengubur mimpiku karena ketidakmampuan ekonomi. Tapi karena keyakinan dan juga doa dari orang tuaku, sampai hari ini aku bisa kuliah, dan aku harap, aku berdoa nantinya aku akan bisa melanjutkan sampai jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian kenapa aku bilang berat, karena sampai saat ini aku kuliah tidak pernah meminta sedikit pun biaya dari kedua orang tuaku. Jadi kenapa harus selari-larian ini gitu kan, karena selama ini aku juga kuliah sambil kerja gitu, tiada hari tanpa kerja, karena ya itu adalah hal yang harus imbang gitu, karena aku harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah aku pilih gitu. Aku bilang sama ibuku, bukan mereka tidak mau membiayai aku tuh, bukan, tapi karena aku bilang ini adalah jalanku, ini adalah hidup yang aku pilih. Jadi aku minta untuk tolong dukung aku saja, tolong doain aku saja, semuanya kebutuhanku akan aku bisa cukup sendiri gitu. Jadi kalau misal dibilang berat ya, kalau misal lihat teman-teman yang bisa jalan-jalan atau bisa kayak makan dengan tenang, atau misal bisa keliling Jogja dengan tenang tanpa harus mikir besok kerja, atau tanpa harus mikir gimana caranya uang ini bisa muter, itu mungkin adalah sebuah privilege yang sangat luar biasa teman-teman, karena tidak semua orang punya privilege untuk bisa dibiayai kuliahnya. Jadi untuk teman-teman yang memang kuliahnya dibiayai orang tuanya, tolong banget gitu, jangan disia-siakan, tolong jangan bolos, tolong jangan titip absen, tolong jangan bersikap bodoh amat gitu, karena ada banyak orang di luar sana yang harus mati-matian untuk kerja sambil kuliah. Itu Iqbal menurut aku yang paling tersulit saat ini. Selebihnya alhamdulillah aku bahagia gitu, aku menikmati sebagai seorang mahasiswa PAI gitu Iqbal. Oke Mbak, kalau boleh tahu cita-cita Mbak Daul ke depannya gimana? Dulu aku pikir aku hanya akan bisa menjadi guru PAI, atau bahkan aku pikir aku hanya bisa menjadi orang yang bisa ngomong kalau dulu pikirannya cuma jadi guru PAI dan ustazah guru ngaji gitu. Itu memang cita-cita yang sangat luar biasa sebagai seorang mahasiswa PAI. Tapi aku juga ingin menjadi seorang guru bagi semua orang, gak cuma untuk di kelas, tapi semua orang yang aku jumpai. Bisa menjadi seorang motivator seperti Meridiana, bisa menjadi seorang narasumber yang bisa keliling Indonesia, bahkan nantinya bisa di mana-mana gitu. Kalau di bidang akademik, aku akan terus mengejar gelar sebagai dosen. Semoga bisa mencapai cita-cita sebagai dosen muda dengan karir sebagai di dunia pageant ini. Semoga semua hal yang memang aku cita-citakan dan aku harapkan semoga di kedepannya bisa segera terwujud. Begitu Iqbal. Kita doakan bersama-sama teman-teman, semoga Mbak Daul dapat mencapai apa yang diinginkannya. Amin. Amin. Ya Allah. Nah Mbak, terakhir, Mbak Daul boleh nggak sih bilang ke penonton motivasi agar terus berprestasi? Oke, halo teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, khususnya adalah mahasiswa program studi pendidikan agama Islam atau calon dari mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Jangan pernah merasa insecure, jangan pernah merasa kecil hati karena kalian tidak bisa mengeksplor diri dibandingkan teman-teman yang lain, atau bahkan prodi kalian itu adalah prodi yang dipandang rendah dengan orang lain. Tapi
percayalah bahwasanya akan ada satu hal yang baik dalam PAI ini untuk kalian capai gitu. Karena ini bukan salah program studinya gitu. Karena ini adalah kemauan kita. Siapa tahu nantinya Iqbal atau bahkan teman-teman yang ada di sini nantinya akan bisa menjadi seorang produser, akan bisa menjadi seorang yang punya YouTube, yang punya podcast, atau bisa menjadi seorang dosen dan lain sebagainya. Itu adalah tergantung kemauan kalian. Jangan kalian pasrah, ya udah deh nantinya jadi guru PAI aja gitu. Jangan sampai punya pikiran yang pasrah aja gitu. Tapi bagaimana caranya kita harus terus mengembangkan diri, berkembang dan berkembang gitu. Ini bukan hanya soal jurusan gitu, tapi ini adalah alasan kenapa kita harus terus berkarir dalam hidup gitu. Karena jangan sampai putus asa gitu. Kita harus tetap berjuang meskipun kita dipandang rendah sama orang lain, tapi buktikan gitu. Dulu aku juga dipandang rendah sama orang lain karena aku hanya jurusan PAI, tapi alhamdulillah sampai saat ini bisa terus berkembang dan tunjukkan apa yang seharusnya kalian miliki gitu. Jangan sampai hanya putus asa atau pasrah dengan apa yang ada. Gitu itu. Terima kasih Mbak Daud atas waktunya. Dan terima kasih penonton telah mendengarkan Teh Poci Temu Hangat Podcast Inspirasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.